Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hafian bisa menemani kalian dalam podcast Ramadan SMK Negeri 1 Magetan selama beberapa menit ke depan. Untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita hari ini, yaitu Bapak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sugianto. Waalaikumsalam Mas Alfian. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga pergaulan di era modern. Mari kita simak penjelasan dari Bapak Sugianto mengenai pergaulan di era modern. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Alfian, saya telah diberi kesempatan untuk sedikit berbicara di podcast ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Amin. Dari pergaulan pada saat sekarang ini memang harus lebih teliti. Pilih teman itu harus yang baik supaya kita menjadi baik. Bukan berarti teman kita ada yang jelek. Tapi kalau kita pilih teman salah, akhirnya kita juga akan menjadi salah. Karena kalian ini masa-masa labil, masa-masa masih mencari identitas diri. Ciri-ciri Anda kalian akan jadi apa nanti dimulai dari setingkat SLTA ini. Kalau kalian nanti di sini sudah baik, insya Allah kedepannya akan menjadi baik. Jadi gunakan masa-masa remaja ini untuk berbuat yang baik. Pengaruh-pengaruh yang sifatnya jelek harus kita menghindari, harus bisa menghindari. Begitu Mas Alfian. Ya. Baik Bapak, ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana peran pendidikan dan masyarakat untuk mencegah pergaulan di era modern? Ya, peran pendidikan dan masyarakat ini sangat penting sekali terhadap pergaulan di era sekarang ini. Apalagi kita baru ada tragedi yang menimbulkan bencana dunia ya, khususnya di Indonesia dengan adanya COVID. Anak-anak istirahat atau sekolah dari rumahnya masing-masing secara daring. Jadi sentuhan dari Bapak Ibu guru itu kurang sekali. Kalau saya amati sebagai pendidik, itu anak-anak ini tidak cukup memberi pelajaran pada saat memakai daring. Sentuhan Bapak Ibu guru ini sebelum mengajar dan menjelang habis jam belajar, biasanya ada nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anak-anak. Nasihat-nasihat ini penting sekali buat anak-anak karena apa? Sudah saya katakan tadi, seusia kalian ini adalah usia yang sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh. Jadi kalau Bapak Ibu perlu menyampaikan hal yang harus kamu laksanakan supaya kamu menjadi anak yang baik, pasti akan disampaikan pada seorang pendidik. Tidak ada seorang pendidik itu kan menjerumuskan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak baik dengan memberikan ilmu-ilmu yang tidak baik, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di sana. Bapak Ibu guru ini penting sekali karena juga berharap kalau sudah tidak ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini akan selalu mengalir selama anak-anak yang dididik ini masih memakai ilmu itu, maka pahalanya akan mengalir. Dengan berpedoman pada itu, insya Allah Bapak Ibu guru ini di samping mengajarkan materi-materi pelajaran yang telah diberikan sesuai bidang mapelnya, nasihat-nasihat ini pasti akan disampaikan kepada anak didiknya. Inilah pengaruh ya seorang pendidik kepada anak didiknya, termasuk masyarakat ya. Masyarakat juga yang disampaikan Mas Alfian juga penting. Makanya kalau berkumpul di luar sekolah, kalau di sekolah insya Allah baik. Justru yang paling berat itu memang kalau di luar sekolah, karena di luar sekolah ini jamnya lebih banyak. Satu hari satu malam 24 jam, di sekolah hanya 8 jam. Yang
16 jam di luar sekolah. Nah ini yang sekolah tidak bisa memantau secara langsung. Ini anak-anak yang menentukan sendiri, karena di situ mereka akan mencari komunitas masing-masing. Carilah komunitas yang baik. Dan saya juga terharu dan senang Mas Alfian tenang berkumpul dalam suatu ekstrakurikuler Rohis ini sudah menunjukkan bahwa kalian betul-betul anak-anak yang baik ya. Di Rohis ini kan berlatar belakang agama, otomatis semua tindakan dan sebagainya dasarnya agama. Dan ini insya Allah kalian nanti yang ada di sini pasti akan menjadi baik untuk kedepannya. Begitu Mas Alfian. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap orang tua pada anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Orang tua itu kan figur yang secara langsung mulai dari lahir jadi satu dengan orang tua. Gambaran anak itu adalah gambaran orang tua, karena yang setiap hari mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi mereka akan ketemu orang tua. Makanya orang tua harus baik. Nah, kecuali yang tidak baik itu karena memang itu ada masalah atau ada ujian. Tapi yang jelas tabiat anak itu yang utama ditiru adalah orang tuanya. Jadi orang tua ini sangat berpengaruh ya. Orang tua itu harus memberi contoh-contoh kepada anak putra putrinya. Umat muslim contohnya, kalau umat muslim adalah ya bapaknya ya harus melaksanakan 5 waktu, ibunya juga demikian. Seperti saat sekarang puasa, ya harus melaksanakan. Jangan sampai orang tua tidak berpuasa kemudian menyuruh anaknya berpuasa. Ini kan bertentangan, tidak bisa dicontoh. Makanya orang tua ya harus sebaik mungkin harus bisa menjadi contoh ya. Karena orang tua nanti suatu saat menjadi tua dan anaknya ini bisa mengangkat derajat orang tuanya ya, dengan prestasi yang baik, menjadi anak yang baik itu menjadi kebanggaan orang tua. Kalau orang tua tidak punya pikiran seperti itu ya berarti orang tua tidak baik. Makanya ya wallahu alam itu nanti ya. Makanya menjadi orang tua itu ya gampang-gampang susah, apalagi di era yang sekarang ini ya. Sekarang yang eranya sangat bebas, semuanya bebas, media sosial bebas, TV bebas, bahkan pergaulan bebas. Makanya harus bisa memilih dan memilah teman, dan orang tua juga begitu ya. Dan sebagai anak, apapun yang terjadi di rumah orang tua harus kita hormati. Itu Mas Alfian. Baik Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah pergaulan bebas dapat menjerumuskan ke dalam perzinahan? Yang jelas bisa iya bisa tidak ya. Apalagi usaha kalian tuh memang pergaulan ini penting, tapi itu tadi harus bisa memilih dan memilah. Kalau kita salah memang itu bisa terjadi. Apalagi sekarang di media sosial yang notabene semua anak pasti punya HP ya, yang bisa mengakses internet, kemudian YouTube, di situ semuanya ada ya. Kalau itu kita tidak bisa memilih dan memilah dan basicnya agama, itu bisa terjadi ya. Apalagi di rumah mungkin hubungan dengan keluarga juga tidak baik, menimbulkan mencari pelarian. Inilah yang akhirnya ada suatu pergaulan yang bebas ya. Seperti dulu waktu zaman saya kuliah di Jogja itu ya terkenal, Jogja itu ada yang namanya 7-Eleven ya. Jadi pergaulan bebas, pergaulan bebas, kumpul kebo dan sebagainya seperti itu. Tapi waktu di sana ya itu sebetulnya tidak ada ya. Tidak ada. Hanya kabar-kabar, hanya hal yang kecil dibesar-besarkan. Makanya Mas Alfian dan teman-teman ya, utamanya siswa kami yang ada di SMK Negeri 1 Magetan, carilah pergaulan-pergaulan yang ada batasnya. Jangan sampai ada kata-kata bebas. Kalau pergaulan bebas pasti namanya bebas ya, itu pasti akan menjerumuskan dan tidak baik. Efeknya, dampaknya pasti tidak baik karena ada kata-kata pergaulan bebas. Ya, menurut agama kita itu kan pergaulan harus
dibatasi sekali, apalagi yang laki-laki dengan yang perempuan itu sangat ketat sekali. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan bergaul. Kalau bergaul, apalagi yang putri, anak-anak kami yang di sini tuh anak-anak SMK 1 kan rata-rata masih perempuan ya. Itu harus dibatasi, jam 8 jam 9 harus sampai di rumah. Seperti kebetulan anak saya 3 putri semua, Mas Alfian. Begitu dia belajar di tempatnya temannya jam 8 setengah 9 berarti saya ingatkan, jam 9 tidak datang ya saya jemput untuk segera pulang, karena itu berbahaya, makin lama makin malam. Dan kadang-kadang lawan jenis laki-laki itu tidak ada niat tapi kadang-kadang ada kesempatan, dan itu sangat berbahaya. Dan saya pesan kepada sisi-sisi saya yang ada di SMK 1 harus berhati-hati, jangan percaya pada ucapan-ucapan lelaki yang dianggap pacar atau bagaimana ya. Karena ibaratnya kalian itu adalah gelas yang terbuat dari kaca, begitu pecah tidak bisa diperbaiki ya. Berarti masa depan kalian ini hancur kalau sampai kalian melaksanakan pergaulan bebas, maka itu tolong untuk dicegah. Begitu Mas Alfian. Baik Bapak. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi ini adalah sangat penting di era zaman sekarang karena sangat rentan supaya jadi anak baik. Karena gambaran anak itu sama dengan gambaran orang tua. Itu baik tabiat utama yang ditiru. Dan pergaulan itu penting. Jadi harus bisa memilih dan memilah. Cari pergaulan yang ada batasnya. Begitu ya Bapak. Siap. Baik, terima kasih Bapak Sugianto atas waktu dan ilmunya. Semoga berkah dan bermanfaat Bapak. Ya. Baik teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Semoga puasa kalian lancar dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.